Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul dan Oi. selamat datang untuk teman-teman di Ketemu podcast lagi Sersan Horor. Horor, seram tapi santai. Mantap. Episode ke-94 Bang Sul. 94. Aduh, gila Mau nih. cepet nih kita lagi, mau cepet Udah nih. mau cepet ya. Oh, cepet dapat 4 nih kayak permen. Oh, kayaknya cepet ceng aja. dulu cepet 4 dulu zaman gua. Yakin cepet Sekarang- 4 ambil 8 kan? Iya itu itu black market itu black market. market. Jadi strateginya gini, gue berdua teman gue jajan, Ah. teman gue ajak ngobrol yang beli, nah gue yang operasi. Yang sikat ini gini gitu ya. Oh. Gini. Itu kenakalan anak kecil dulu Oh, ya. kenakalan Don't kecil try ya. this at home ya. Don't try this at Yoi. home. Biasanya aku pernah lihat tuh yang beli banyak rame cuy 5, tapi baris berdirinya. Nah itu Dioper dah jajanan. Ya. Bisaan emang ya. itu kejahatan berencana itu. Kejahatan Itu berencana. Gede itu KUHP itu. KUHP itu pasal berlapis ya, Bahaya nyolong permen doang. Aduh. Oke, Woi. teman-teman, Aduh, kamu episode kaget gua. ke-94. Wow. Jadi apa namanya? Kita kalau bahas puasa lagi, kita bahas WFH lagi, tapi emang kita lagi di masa-masa itu sih Bang Sul ya. Tuh. Pokoknya Lebaran tahun ini, puasa tahun ini beda banget Beda ini. banget. 2020 itu beda banget udah ya. Lebaran tuh kapan sih Bang Sul? Tanggal 24 kalau nggak 24 salah ya. bulan ini ya. Ya, Oh iya, dikit oke, lagi. 24. Jadi, ini memang beda soalnya aku lihat sering kalau misalnya nonton YouTube nih Mas Sul ya. Itu sering ngeliat tuh iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan seluler atau perusahaan-perusahaan Sirup. logistik apapun itu lah ya. Oke. Itu tuh iklannya sekarang udah kayak ini loh, kita mesti social distancing tapi bagaimana caranya kita tetap dekat gitu kan, video call segala macam. Itu tuh Betul. iklan-iklannya begitu semua kan. Iya. Lebaran ini bisa bisa kirim THR pakai Pakai elektronik gitu ya, kan. udah semua Gimana. ya. Tapi yang paling sebel gue iklan sirup, ikan sirup. Oh, itu bikin Puasa baru 1 hari, Ah. dia udah ngeluarin lagi iklan lebaran. Pengen gue Elah ilallah, siang-siang minum sirup. dia syutingnya pas Natal, jadi udah persiapan Oh. maksud. Duluan muter lagi ya, udah deposit ya. Udah Aduh. deposit dia, udah ntar tinggal diputer aja gitu. Iya, lu bayangin puasa baru 1 hari, iklannya udah lebaran. Makanya kan, Duluan dia tuh, aduh. itu tapi emang iklan-iklan gitu kan dia sebelum buka ya. Nah, Tapi betul. nggak apa-apa kan masuk iklan kayak Gak gitu. apa-apa kalau lihat Maksudnya doang mah sambil minum gak apa-apa. enak juga. Tapi bener-bener itu godaannya, aduh. Walaupun lihat doang itu buset dah. Iya kan? Lambung gue ngilap-ngilap Kempis. sini, aduh kasih saya air kering gitu buset. Ya dah. tapi yang kuat lah ya maksudnya. Pasti lah, gue kuat gue orangnya. Lu mau minum di depan gue, lu mau makan di depan gue nggak apa-apa. Gue comot. Iya, gue cobain aja dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Batal juga. Ya gitu ya teman-teman, walaupun aku nggak ikut puasa tapi Ya. ngerti lah ya maksudnya. Yoi. Kayak kita udah misalkan lagi jalan-jalan di mana lupa bawa air minumnya itu udah nyiksa banget ya maksudnya. Iya, betul. Mesti nyari-nyari tuh. Itu Betul sekali. yang ngerti lah gue lah ya. Oke. Nanti mungkin aku boleh coba try loh sejauh puasa kayak Oh gimana. boleh, itu bisa menurunin berat badan. Nah itu dia. Ini mau jadi apa lagi nih? Aduh. Oke teman-teman, Yoi. sedikit aja itu pembukaan ya. Betul. Ya, jadi tetap semangat aja. Tetap WFH ini semangat. Kita tetap menemani ya. Oke. Oke, Mas Sul, jadi kita di episode ke-94 ini kita akan membacakan 2 cerita. Mas. 2 cerita nih, wah mantap ini. Ini yang kombinasi mix ini. Benar. Cakep nih cerita ini. Ini mix dari 2 cerita dari pendengar yang sudah pernah kirim. Wah. Cuma memang bukan yang kirimnya banyak-banyak, Mas Sul ya. Enggak Ini memang yang berjeda waktu gitu jarang-jarang ya. tapi serem. Nah ini dia nih yang gue seneng. Nah, kita lihat ya. Ini kita boleh spoiler dikit. Oke, apa tuh Vin? Ini ceritanya dikirimkan oleh Mas Mara. Mara Itu udah pernah kirim, cuma aku lupa ceritanya mana, Mas. Ingat nggak Oh sih? namanya Anjas Mara bukan masih Bukan, lupa gua. Namanya Mara. Waduh, aduh marah-marah ini, bahaya ini. Ini Oke. dikirimkan oleh Mas Mara Oke. dan satu lagi adalah Mbak April ya. April juga pernah juga deh. April pernah udah 2 kali kalau nggak salah. Waduh. Nah kalau Mbak April tuh yang ceritanya tuh yang ada sosok wanita di asrama, Oh di asrama. di mes. Oke. Sama yang dia Petik temennya pisang. apa dia gitu, yang ambil pisang tuh. Yang di Oh, atas iya, genteng. betul, Lupa betul. temennya apa dia gitu. Nah itu cerita dari Mbak April ya. Petik pisang gitu kan, naik sampai rumah banana abut. Oh ini banana buat Gedean banget ya. gede banget. Waduh, oh berarti udah pernah dua-duanya nih ya? Udah pernah. Wah, sikat dah. Sikat ya. Ya, oke, Nah, oke. jadi ini ada 2 cerita. Oke. Cukup panjang jadi kalau teman-teman enjoy aja ya teman-teman. Enjoy. Oke, seperti biasa maksud Pasang headset kalian, matikan lampu matikan lampu dan dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan Berikut selamat mendengarkan.
Balik lagi teman-teman guys. Wow. di podcast Sersan Horor Seram tapi santai. episode ke-94 94. dua cerita. Nah ini Bang Sul pilih deh mau cerita yang mana dulu nih kita. Yang itu dulu aja deh, si Marah. Iya, si Marah dulu deh. Marah boleh ya. Cowok dulu, cowok. Nah Lain ladies first tuh. Nah, sini cowok first. cowok first tuh ya. Kita ganti ya. Nah, kita ganti konsep nih. Oke, jadi Mas Mara ini sebelumnya sudah pernah kirim cerita, cuma sorry ya kita lupa nih Mas Mara. Iya. Soalnya jauh-jauh ngirimnya ya. Jauh-jauh Ini ngirim, udah kita nongol lupa lagi. Oke, maaf. Oke. Nah, ini sebenarnya Mas Mara ini kirim 2 cerita dalam satu email masuk. 2 cerita 1 email. Nah, cuma karena ini panjang-panjang banget, jadi kita bagilah dengan cerita yang dari pendengar lain Mas Sul ya. 2 cerita 1 email itu istilahnya kayak 1 rumah 2 istri gitu ya. Mana bisa begitu? Istilahnya gua. Oh iya. Jangan ikutin dong tes demo. Oke, sorry. Enggak ini beda Mas. Oh iya. Ya, ini kan 2 in 1-nya Bang Sul kan. Waduh. Iya. Jangan bercanda. Okay. Umi. laporin. Gak denger ya pakai Nggak headset. denger pakai headset ya. Makanya di hidung lagi. Lanjut. Ayo. Oke, jadi Mas Mara ini mengirimkan cerita lagi. Nah, jadi sebenarnya ada 2 cerita. Oke. Tapi kita bacain yang kedua Pak Sul. Yang Karena kedua. ini penasaran banget dengan ceritanya, dengan judulnya. Teman-teman udah bisa lihat lah di title kita ya. Ini Apa emang judulnya? Kuota Midnight. Apa coba? Promo Telkomsel apa gimana ini? Itu dia. Waduh, Nggak penasaran tahu nih gua. ini deh. Kita lihat aja lah ya. Oke Ceritanya lah. gimana ini Ayolah, judulnya Kuota sikat Midnight dah. dari Mas Mara ya. Waduh, mantap nih, dapat kuota nih gua nih. Ayo. Lanjut aja, Yuk. langsung aja. Nih, jadi Mas Mara ini kirim via email, jadi dengan dokumen Word ya. Oke. Katanya gini, halo Bang Sul dan Bang Kevin. Halo, Mara. Kembali lagi bersama saya Mara. Uh-huh. Nah, kan dia sebelumnya udah pernah kirim Mas Sul. Oke. Dia bilang gini, mendengar cerita saya sendiri di podcast Sanora membuat saya senyum-senyum. Lah disenyum-senyum. Senyum sendiri. Gua Gimana jangan gitu. seru juga katanya ya Dengar dibacain cerita orang. kita. Jaga kesehatan dan stay at home ya Bang Sul dan Kang Oh, Kevin. siap. Supaya kita bisa tetap bacain cerita dari pendengar kita, para pendengar setia. Oke. By the way, Instagram saya ada nih, pokoknya dicantumin ya. Nanti Oke. kita akan cantumin di deskripsi ya. Oke. Oh, berarti yang pertama belum cantumin dia. Kirim Kayaknya pertama. belum deh waktu itu deh ya. Nah, kita cantumin sekarang nih. Nah, katanya sekalian promosi. Katanya. Oh ini deh, boleh Kenapa? guys, boleh di follow nih, Mara nih. Nah, asal jangan nitip spanduk, kita nggak bisa. Kita nggak bisa Jangan, naruh di nggak sini, bisa. kita naruh. Oke, Uh, kali ini cerita kali ini ada 2 cerita Mas Sul. uh-huh. Nah, cerita pertama bukan saya sendiri yang ngalamin, tapi yang Oke. kedua baru dia yang sendiri. Yang Oh, kita akan oke. bacain ini yang dia alami sendiri. Oke, boleh. Jadi nggak apa-apa Mas Mara ya. Cerita yang pertama kita skip untuk beberapa episode ke depan dulu ya. Boleh kita. Jadi skip yang dulu. kedua dulu nih, kita penasaran Mas soalnya. Yo. Ayo dah. Dan mungkin nggak bakal terlalu panjang katanya. Langsung aja ke cerita katanya. Sikat. Oke, jadi cerita Mas Mara ini judulnya Kuota Midnight Bang Sul. Kuota Midnight. Nah, ini Oke. bisa agak ngelawak nih judulnya kan. Lu penasaran nih. Suka aneh-aneh judul-judul kita tuh kadang juga dan plot ceritanya pun nggak ketebak banget tuh. Emang perlu misteri ini ya. Unik deh pendengar kita unik soalnya. Soalnya hostnya begini juga kan. Agak sedih. Iya, hostnya gimana ya itu kayak PA nggak jadi gitu. Setengah jadi. Semi PA ya. Nah kata Mas Mara gini, dari judulnya memanglah nyebelin katanya. Nah, dia nyebelin yang nulis. Salah satu trik operator agar intensitas kuotanya terlihat banyak, padahal mah dibagi-bagi kan. Oke. Gede sih, tapi pakainya lu mesti mata lu beler. Bahasa penjualan itu Bahasa buat penjualan. narik. Mas. Tapi dulu emang zaman SMP juga sering pakai Mas. Soalnya kan Gitu ya. dulu kan pasang-pasang internet kayak First Media dan lain kan masih belum banyak tuh. Oke. Pengen pasang di sini di daerah kita belum ada gitu kan. Oh. Kayak modem lah. Betul. Modem kan kuotanya dikit. Anak SMP kan duit jajan gak banyak. Tuh. Pakai kuota midnight. Oh, malam pakai. Kalau mau download tuh anjing mata gua kayak begini. Download doang kasihan banget dah. Berarti mulai dari jam 00 kan? Nah, Sampai jam 7 pagi itu. Sampai jam 7 pagi Wah, ada biasanya. nyiksa bener itu kuota. Gila, Dengan gua pakai kuota tetangga, gampang. udah ketahuan belum? Belum sih. Belum ya? Jangan kasih tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, gua gini-gini mah ini juga hacker. Oh, hacker Iya, ya. iya. Iya, oke. Yo, hacker gua. Lanjut ya. Yo. Nah, jadi kuotanya ini si Mas Mara pakai nih kuota malam kan. Nah, oke. karena kuota inilah aku sering bangun pagi-pagi katanya Wah. untuk menikmati kuota. Nah, suatu malam aku bangun jam 3 dini hari. Oke. Jam 3 subuh tuh. Waduh. Dia bertujuan untuk bermain game ROS. ROS itu tuh
Apa Pin? Apa of survival gitu. Gue nggak ngerti dah kalau game dah. Itu tuh game-game tuh Battle Royale kayak PUBG gitu. Cuma waktu itu PUBG belum terlalu hype. Jadi Rust duluan nih. Nah, jadi karena saat itu hanya game itulah yang bergenre Battle Royale. Belum ada PUBG katanya. Battle Royale yang perang kapal-kapal gitu ya? Battle Royale, kapal laut gitu. Kayak pernah denger deh. Yang 1 orang, terus kita perang kita lawan 100 orang nih. Terus kita nggak boleh mati. Lalu gimana caranya tuh? Pakai cheat dong? Kagak. Jadi kita harus bertahan hidup gimana pun caranya. Aduh, susah. Pokoknya kalau sisa 1 menang. Nah itu. Yang udah gue game tau cuma balap karung doang udah. Gitu. Lompat. Balap karung tapi online ya. Udah juga. Bentar, sinyal gue matot. Yang lain udah jalan. Aduh. Udah jalan. Gue udah mau pakai karung ada kobra dalamnya. Menang. Kenceng lagi menang. Oke, lanjut. Nah, katanya gini, jadi dia main game itu Rust itu ya pagi-pagi. Nah, kebiasaan ini sering aku lakukan katanya. Sampai akhirnya aku sering tidur di kelas. Anjir. Sering begadang main game, jadi dia tidur di kelas. Cakep. Tapi aku tidak pernah dimarahi guru karena tidurnya di kolong meja. Oke. Nggak kelihatan. Oke. Blind space ya, blind spot. Jadi blind spot nggak kelihatan. Titik tak terlihat gitu kan. Ini cakep nih. Karena aku tidurnya di kolong meja di ujung belakang tempat temanku. Oke, kolong meja guru lah kelihatan. Ngapain sini lu? Keinjek palanya. Terus nah, saat di absen aku bilang hadir, kemudian kembali tidur. Anjir. Kejadian ini terjadi waktu aku masih SMP. Satu hari kuotaku habis. Begitu juga kuota midnightku. Jadi aku berencana untuk tidak bangun nanti malam. Namun apa yang aku rencanakan tidak berjalan baik. Why? Jadi dia pengen kuota gue habis. Ntar malam berarti kagak bisa main game. Udah tidur aja lah. Tidur aja udah ya. Tidur aja. Lagian pengen tidur malah kebangun Bang Sol. Why? Kenapa tuh? Tahu nggak dia kebangun jam berapa? Jam 3. 3. Ih cakep bener itu. Cakep bener. Apaan cakep? Ini jam setan mungkin. Pasangin ntar keluar tuh. 3 kali 2 6 kan serem banget. Anjir, sial. Bisa begitu. Aku bangun jam 3.33. Dimana aku sering bangun untuk main game. Jadi kebetulan nih, mungkin dia kebiasaan kali kan. Oke, benar. Aku tidak bisa tidur kembali. Jadi aku berpikir untuk main game offline aja. Jadi main game yang nggak pakai internet. Ular kali. Ular kali ya kan. Nah, keesokan malamnya hal itu kembali terjadi Bang Sul. Dan begitu seterusnya sampai hari ke-33. Uset kok bisa 3 mulu ya? Aku bangun dengan tidur. Jangan-jangan ini tipe lagi. Mungkin hari ketiga kali ya. Bisa jadi. Nah, mungkin itu Mas Mara untuk kita bisa konfirmasi kita. Ini hari ke-33 atau hari ketiga nih. Soalnya lama amat deh. Iya, kelamaan itu. Aku bangun dengan tubuhku yang tidak bisa digerakkan. Kalian pasti akan bilang kalau aku ketindihan. Itu benar katanya, ketindihan. Aku pernah mengalami ini sebelumnya dan tidak terjadi apa-apa. Aku hanya harus menutup mata dan kembali tidur. Memang sih ada orang yang ketindihan tuh dia tidur merem aja, udah dia tidur lagi. Oh, itu gampang ya, gitu doang ya. Namun hal ini tidak berlaku maksud pada saat ini. Mati lu. Why? Aku bahkan tidak bisa menutup mataku sampai mataku berair. Anjir. Tapi ini belum ada sosok nih ya, nggak ada sosok. Akhirnya aku pun bisa menggerakkan bagian leher ke atas termasuk mataku. Jadi cuma bisa begini manggut-manggut, geleng-geleng kan, cuma kedip-kedip gini. Nah, kecuali mulutnya. Aku tidak bisa berteriak. Aku menutup mataku dan aku kembali tertidur. Tak lama kemudian hal ini terulang kembali. Aku bangun dan hanya bagian leher ke atas yang bisa gerak. Lalu aku mendengar suara gesekan kayu yang digaruk-garuk. Contohin. Cakep nih. Kalian bisa lihat nih, kita bikin sound efeknya natural ya. Ini tukang eserut nih. Nah, ini kuku gue hitam-hitam. Oh gitu ya. Lanjut ya. Katanya dia dengar suara gitu, kayak gesekan kayu yang digaruk-garuk. Terus dia nyari nih sumber suaranya. Suaranya berasal dari meja belajarnya dia. Nah, kenapa nih? Oh enggak. Dari meja belajarnya. Tepatnya di bagian penyimpanan buku. Nah, apakah monster tugas harian akan menyerangku karena tidak pernah aku kerjakan? Oh mungkin maksud dia tuh ini tugas harian mau nyerang dia nih, mungkin karena dicuekin nggak pernah dikerjain sama dia, maksudnya gitu, numpuk. Iya, nyerang. Terus tugas biar nggak numpuk, dijejerin. Anjir. Bener nggak? Bener juga. Tapi tips banget ini buat kalian yang masih sekolah nih ya. Tugas biar nggak numpuk, dijejerin aja. Iya, tapi numpuk juga Pak. Ke samping loh. Nah, lama aku memperhatikan tempat penyimpanan buku itu dan akhirnya aku sadar bahwa ada sesosok anak kecil seakan mengintip dari tempat penyimpanan buku. Dan memegang sembari menggaruk daun pintu tempat penyimpanan buku itu. Oh, jadi tempat rak buku itu ada pintunya ya. Nah, digaruk-garuk tuh. Bukunya panjang katanya. Aduh, mati gak lu?
Terus? Entah kenapa aku pun terlelap lagi dan terbangun dengan keadaan yang sama untuk ketiga kalinya. Namun tanpa sosok anak kecil itu. Aku mendengar dentuman keras seperti orang meloncat-loncat di plafonku, padahal kamarku tanpa plafon. Gimana itu? Sosok yang sepertinya menghasilkan suara itu seakan meloncat-loncat dari sudut kamar kiri, tempat penyimpanan buku, menuju ke atas kepalaku. Dan plafon yang sebenarnya tidak ada itu pun runtuh. Plafon goib mungkin katanya. Kan dia lagi ketindihan, mungkin itu halusinasi gitu kali. Oh jadi kayak jatuh dikerjain mungkin kan, dikasih lihat ada yang kayak runtuh gitu. Runtuh katanya. Dan sosok yang meloncat-loncat itu pun menindihku. Oh di atas badannya. Nah sekejap pun semua gelap. Kemudian aku merasa kayak seakan di warp. Di warp itu kayak kita lagi bergerak kencang sampai sebelah kita ngeblur gitu loh. Itu namanya di warp gitu ya. Dan aku pun seperti dipaksa melakukan posisi tidur sambil sungkem di dada. Lalu gimana itu? Kayak gimana? Tidur? Gini kali cuy, Naruto. Tidur sampai sungkem. Gimana tuh sungkem di dada? Gimana ya? Ya begitulah pokoknya ya. Yang jadi ini. Aku membaca doa sesuai agamaku dan hampir saat kedua tanganku menempel, aku mendengar suara gong. Nah, gong itu kayak gamelan Bali cuy. Gitu ya. Kenceng amat. Nah ini suaranya ini kayak gong Bali yang buat ngiringin orang mati. Mati gak lu? Ada yang lain, biola apa piano kayak gong lagi. Aku berusaha melepaskan kedua tanganku sambil berdoa dan akhirnya saat hampir telapak tangan bagian bawahku sungkem, aku berhasil melepasnya. Aku pun terbangun dengan banyak keringat di tubuhku. Aku langsung berlari ke dapur untuk sarapan dan pergi sekolah. Chill amat anjir. Bangun-bangun begitu langsung sarapan terus pergi sekolah. Santuy anjir. Katanya aku orangnya memang bandel saat SMP. Katanya setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian aku yang mungkin saja 33 hari kemudian. Oh benar 33 hari. 33 hari. Kecelakaan dia. Kecelakaan dia. Serius loh. Aku kecelakaan di sawah sedekat kolam. Katanya dia menggunakan lagi naik sepeda motor Jupiter. Oh, dia waktu itu kirim cerita yang dilarang parkir. Oh itu. Yang motornya dipindahin sama Dia pakai motor yang sama. Nah, dia lagi nge-drag Bang Sul, lagi drag racing gitu. Pulang sekolah, dijatuh dia. Nah, saat aku jatuh, bahkan aku merasa bahwa aku sudah mati. Namun ternyata Tuhan masih mengampuni diriku. Saat ini aku masih melakukan beberapa kenakalan walau tidak terlalu sering. Mungkin jadi berkurang kali intensitasnya. Ya, betul. Dan aku merasa seakan ada dua sosok di tubuhku yang menyuruhku berbuat baik dan berbuat buruk. Oh ada. Woi, keren juga. Nyolong. Awas ya nyolong ya. Gitu kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, karena hal itu pun aku merasa bahwa diriku sedang bermimpi dalam kehidupan ini. Sehingga aku nekat melakukan apapun yang aku sendiri sudah tahu kalau itu buruk. Seperti kebut-kebutan katanya. Nah gitu pokoknya dia kayak ada yang bisikin maksudnya. Kebut-kebutan atau misalkan nyolong apalah itu ya. Satunya lagi kayak tuh, jangan gitu lah. Gitu. Angka-angka misterius itu nggak hubung nggak tuh angka-angka misterius? Jam 33 kejadiannya di 33 hari. Benar. Bangunnya jam 3.33. Ceritanya masih ada? Apanya? Udah itu aja. Udah gitu dong. Misterius juga ini. Misterius. Mungkin kamu bayanginnya gini, mungkin kan biasa anak-anak zaman sekarang kita kan biasa kalau predatornya udah beda nih. Kalau bangun tidur kan biasanya nyari HP kan. Nah mungkin dia lihat di situ, oh jam 3.33 nih, ya kan? Nah mungkin gitu kali dia tahu. Kebetulan atau ada ini ya. Tapi itu berkali-kali loh, 3.33 loh. Dan seperti kecelakaan gitu ya? Iya, gila ya. Gila emang anak sekarang kalau tidur nyari HP. Kalau gue mah enggak. Nyari apa? Cari bini gue. Soalnya bini gue cari HP gue dong gitu. Oh sama aja. Ada perantaranya. Itu mah disuruh dong. Waduh anjir juga itu. Anjir itu ya cerita dari Mara yang. Apa tadi judulnya? Kuota Midnight. Kuota Midnight. Karena kejadian midnight masuk saatnya kehabisan kuota. Oke. Jadi itu cerita dari Mas Mara ini unik ya. Mungkin Mas Mara nanti bisa bantu kita ceritain. Ini kenapa nih angkanya 333 ya? Atau mungkin Mas Mara sendiri juga masih bingung juga. Coba tanya ke kita juga bingung. Kita nanya siapa? Oke, thank you banget Mas Mara ya ceritanya. Wow. Ini cerita sama misteriusnya dengan cerita dia yang motor dipindahin ya. Tapi motor dipindahin kan penampakannya ada tuh. Jebret gitu ada tuh. Itu serem juga sih. Ya paling itu aja sih ya kalau menurut gua.
misterius angkanya itu loh, bisa kebetulan tuh berkali-kali berulang ada pesan apa itu sampai dia penasaran itunya aja sih. Jadi kecelakaan di hari ke-33 gitu. Betul. Nanti jumlah kuotanya 33 GB juga lagi. Oh iya. Nah, jangan paket apa itu? Oke. Waduh. Aduh, thank you banget Mas Mara ya untuk keren. ceritanya. Misterius. Nanti kita akan membacakan ceritanya selanjutnya di episode selanjutnya aja. Boleh. Oh, jadi dibelah gitu ya. Betul, dibelah aja. Next aja lah ya. Betul. Siapa lagi abis ini, Ben? Oke, ini cerita selanjutnya langsung aja kali ya. Oh, langsung. Dikirimkan oleh Mbak April. Betul. Ini Mbak April ini kirim cerita dengan judul Malam Jumat Kliwon, Mas Ul. Ya Allah. Dari namanya kita orang udah tahu tuh. Malamnya paling serem. Nah, sama satu suro ya Mas Ul. Tapi satu suro tuh Kamis ya? Ya tergantung sih. Tergantung beda-beda. Jatuh tanggal berapa ya? Benar-benar. Kliwon juga jatuhnya Kamis Kliwon juga bisa, Senin Kliwon juga bisa. Itu cuma nama penanggalannya cuma ya. Iya, cuma kalau udah Jumat Kliwon tuh udah cakep banget itu udah. Gila. Apalagi tanggal 13. PSBB itu nggak ada yang berani keluar. Waduh. Kalau lagi nyepi juga kalau keluar bahaya Mas. Oh iya nggak boleh. Benar. Oke lah, ini cerita dari Mbak April. Judulnya Malam Jumat Kliwon. Oke. Wow, dia kirim ini lumayan panjang. Jadi dia kirim via email. Jadi langsung aja, Mbak April ini tulis seperti ini. Gimana? Hai Bang Sul dan Bang Kevin. Halo April. Selamat datang kembali dengan cerita yang zaman-zaman dia dulu juga Mas Sul ya. Oke. Nah, katanya aku mau cerita nih pengalaman horor aku lagi waktu tahun 2013. 7 tahun. Nah, dia baru nikah waktu itu Mas Sul. Oh, baru nikah. Baru nikah baru nikah 3 bulan, baru sekitar 3 bulan. Oke, lagi manis-manisnya itu. Nah, aku nikah umur 18 tahun dan sekarang aku menjanda dan kerja jadi TKW di Taiwan. Oke. Dari 2015 akhir. Udah mau 5 tahun belum pernah cuti katanya. Oke. Kata dia, oh iya katanya. Jadi ini cerita sebelumnya di pabrik konveksiku. Itu yang cerita sebelumnya kan dia pernah cerita di pabrik konveksi kan. Ada sosok ya? Betul. Oke. Jadi itu dia masih gadis kata dia, jadi masih petakilan katanya. Masih petakilan ya? Petakilan. Oke. Nah katanya, by the way yang akhir ceritanya ada wanita yang bunuh diri di pohon pisang. Nah itu cerita dia juga tuh, ya, itu. yang ambil buah pisang. Oke. Nah langsung aja ya aku cerita yang lain katanya. Ini terjadi di tempat kelahiranku di Cilacap katanya. Oh Cilacap. Nah Jawa Tengah ini ya. Karena dia baru menikah, jadi dia belum punya rumah nih Mas Ul. Jadi dia cerita dia masih belum punya rumah waktu itu, masih fresh baru nikah. Kontraktor dah ya? Nah jadi masih menumpang di rumah orang tuanya. Oh numpang. Jadi 3 bulan kemudian setelah pernikahanku, kakak perempuanku itu merantau ke luar negeri. Oke. Otomatis rumah Mbak Yuku ini kosong. Hanya suami mbakku yang nempatin. Itu pun kalau siang dia kerja. Suami istri. Mbaknya. Oke. Suami kakaknya. Sorry. Malam harinya baru dia nempatin. Terkadang dia tidur di rumah orang tuanya juga, nemanin anaknya tidur. Oke. Nah karena anak mbakku sudah terbiasa ikut si mbah, alias orang tuanya suaminya dari kecil. Nah kalian paham gak tuh? Ini soalnya ada silsilah keluarga nih. Nah, jadi mbakku nyuruh aku nempatin rumahnya daripada kosong. Jadi gini kalau kalian belum ngerti ya. Jadi si Mbak April ini ceritain, ini kan dia tinggal di rumah orang tuanya. Dan dia punya kakak perempuannya ini tinggal sendiri. Tapi kakak perempuan ini tuh merantau. Oh kosong rumahnya. Jadi rumahnya itu cuma ditempatin sama suaminya, kakaknya. Nah ini ngapain begini? Nah suami kakaknya ini kan juga sering nemenin pulang ke rumah orang tuanya itu buat nemenin anaknya masih kecil. Jadi rumahnya kadang kosong nih. Betul. Kakaknya si Mbak Apri bilang, Dek daripada kosong kamu yang nempatin aja sama suamimu. Nah udah dia nempatin. Nah jadi ini hari pertama pas aku mulai nempatin katanya. Ini siang-siang nih. Hari itu dibuka dengan rapi-rapi dan bersih-bersihin barang. Aku dan suami katanya. Sore hari itu mulai hujan gerimis Mas Sul. Sampai malam, sekitar maghrib lah masih gerimis katanya. Nah akhirnya kita bertiga, ada dia, suaminya, dan kakak iparnya. Ini tuh duduk di ruang tamu Mas Sul. Jadi mereka duduk di ruang tamu nih. Ngumpul lah ya, rame-rame gitu. Karena suamiku orang daerah, pegunungan, jadi suami ini orang pegunungan di pelosok Kabupaten Kebumen. Waduh, Kebumen. Nah, orang-orang daerah situ suka makan bekicot. Oh, keong. Aduh enak, bekicot sih enak anjir. Iya sih, karena kan dia nggak ada tulang ya. Bekicot enak banget sih, sumpah gue juga ini tuh. Lembut kayak Yupi. Nah, bekicot sawah kali maksudnya Bang Sule. Iya, coklat warnanya itu. Benar.
dimasak oseng-oseng pakai cabai hijau katanya. Aduh, lapar gue. Asli itu enak banget ternyata. Aduh. Duh. Katanya, lalu suamiku bertanya kepada kakak iparku, Kak, kalau cuaca gerimis gini, apa muncul ya bekicot katanya gitu ya. Ada kok kata kakaknya, mau cari. Katanya, emang sih enak nih bekicot kata kakaknya gitu kan. Akhirnya mereka berdua nyari bekicot nih, suaminya Mbak April sama kakaknya. Alias kakak iparnya si Mbak April. Dan meninggalkan aku sendiri di rumah sambil lagi main HP. Udah nih Mbak April sendiri di rumah sambil main HP. Nah sekitar 15 menit kemudian, aku yang masih fokus main game di HP, masih berada di ruang tamu nih. Dan tidak sengaja mata ekorku melihat seseorang pakai baju putih. Siapa itu? Lagi lewat di teras. Di teras rumah. Persis tepatnya itu di dekat kaca yang dekat pintu masuk. Ini kan pintu masuk nih. Ini jendela mungkin ya. Oh di situnya. Mungkin latarnya di situ. Aku kira itu suamiku atau kakakku atau kakak iparku. Tapi dalam hati aku mikir, lah katanya nyari bekicot. Dari tadi masih di situ-situ aja. Iyalah. Ngapain masih di teras gitu kan. Terus. Nah kurang lebih 1 jam. Kemudian mereka kembali. Ini yang aslinya nih. Aslinya balik nih. Orang aslinya balik 1 jam kemudian. Dan kita bertiga langsung eksekusi itu bekicot di halaman belakang. Oh disiangin. Masak langsung. Dari mencahin cangkangnya dan ngilangin rendirnya kita bertiga katanya. Kita ngerjain tuh. Waktu itu aku belum ngeh nih kejadian di teras itu. Dia udah lupain kali ya. Lalu pas bagian masak, aku sendiri ditinggal di dapur. Mereka berdua pergi ke ruang tamu untuk ngobrol-ngobrol. Waktu aku memasak bekicot, aku serasa ada yang merhatiin. Tapi dia nggak tahu nih dari mana nih. Kalau diperhatiin kan, dari mana nih gitu kan. Aku lihat ke arah kamar mandi, nggak ada apa-apa. Terus aku tutup nih pintu kamar mandinya. Soalnya risih kan, kayak ada yang ngawasin. Tapi rasa risih diperhatiin itu masih ada Masul. Kayak ada yang ngeliatin, kita nyadar ya. Betul. Ada hawanya gitu. Lalu aku tutup lagi pintu yang menghubungkan halaman belakang rumah. Semakin tidak enak sekali rasanya ingin cepat-cepat menyelesaikan masakanku. Selesai itu kita makan bertiga di ruang tamu. Karena lebih enak aja makan di ruang tamu. Aku pun lupa dengan kejadian yang tadi di dapur. Nah selesai makan, waktu itu sudah jam 11 malam. Aku baru ingat lagi nih kejadian yang menimpa aku tadi sore. Aku pun bertanya, tadi saat kalian mencari bekicot, pas berangkat 15 menit, sekitar 15 menit udah di mana katanya. Maksudnya dia mau pasti ini, kalian pas udah berangkat ini 15 menit kemudian kalian tuh lagi di mana? Oh udah jauh kata suaminya, udah di ujung jalan. Nah itu siapa tuh yang di teras kan? Emang kenapa kata kakak iparnya? Terus cerita nih si Mbak April. Lalu aku pun bercerita kalau saat selisih 15 menitan pas mereka berangkat, aku melihat ada seorang yang melintas di teras kaca pakai baju putih, dan betapa kagetnya aku. Suami dan kakakku tidak ada yang pakai kaos putih, baru nyadar dia. Aduh, siapa ini? Suami pakai kaos hitam dan kakakku pakai kaos biru. Kayak kita sekarang. Yoi. Dan aku juga bercerita tentang apa yang aku rasakan di dapur. Lalu kakakku pergi ke dapur sambil menggenggam segenggam garam. Dilemparin. Dan mengelilingi rumah ditebar ya. Pada tepat di depan halaman belakang bagian dapur, kakakku merasakan bulu kuduknya merinding dan tengkuk kaki sampai ke leher bagian belakang. Kakakku ingat kata orang tua zaman dulu, kalau merinding seperti itu mereka yang nggak kasat mata ada di belakang kita. Jadi nggak boleh nengok. Lalu kakakku membuang langsung sisa-sisa garam yang masih di genggamannya dan langsung berlari sebelum terlambat. Lalu masuk ke rumah lewat pintu depan. Yang kakakku takutkan waktu itu, kalau dia telat melarikan sedikit saja, makhluk itu akan menampakkan dan badan kakakku kaku, tidak bisa digerakkan. Jadi sebelum melihat, udah lalu lari dulu gitu. Masih baru hawa-hawanya tuh kan. Nah setelah masuk rumah lewat pintu depan dan mengunci pintu, kakakku langsung cari kalender dan melihat hari apa ini. Ternyata Jumat Kliwon. Itu posisinya berarti udah agak malam ya. Udah jam 11 ya? Kan dia maghrib tadi kan, gerimisnya. Ada ide mau nyari bekicot kan maghrib tuh. Dan kakakku baru ingat kalau tetangga samping kiri selisih satu rumah baru 3 hari meninggal dunia. Itu dia tuh datang kayak itu. Omong-omong kakakku baru nempatin rumahnya sekitar beberapa bulan. Lalu mbakku pergi merantau, jadi mereka berdua belum terlalu guyup rukun sama tetangga. Belum ngeh ya. Jadi nggak ngeh kalau tetangga yang meninggal. Rumahnya pun sering kosong katanya. Udah gitu aja bang, maaf kalau ceritanya masih salah-salah, soalnya nulis pakai HP yang suka typo-typo. Enggak kok, enak kok bacanya. Nanti aku ceritakan pengalamanku yang lain katanya. Thank you banget Mbak April. Lagi-lagi ini ya. Sosok misterius ya? Iya peniru. Buat copy paste ya, kan meninggal tetangga lagi nih. Waduh. Ini
Tapi dia munculnya nungguin orang pergi pada dulu. sepi dulu ya. Ini lagi pada cari bikicot nih. Lagi training jadi setan. Oh baru training, lagi training. Lu jangan rame-rame, entar digebukin kan. Nah, lu kalau masih anak baru, tunggu sampai sepi dulu. Betul. Tapi emang itu nggak enak banget sih kalau misalnya kita lagi di tempat sepi terus ada yang kayak liatin tuh sih nggak enak banget sih. Merasa gitu ya kayak berasa, walaupun nggak tahu yang mana gitu, kayaknya kayak ada yang liatin gitu kan. Bener anjir itu. Aduh gila. Bisa lihat itu di mana lu. Aduh April. Nah itu tips tapi ya dari kakak iparnya Mbak April ya. Kalau misalkan udah mulai berasa ada hawa-hawa, kabur ya dah. Jangan dicariin gitu ya. Itu kayak bukan tips. Emang udah naluri. Bener. Kabur itu tabur garam gitu ya. Tabur garam. Dia tabur garam. Berarti kakaknya juga ngerti ya lah ya. Ya mungkin bisa ngusir lintah juga, ngusir setan juga, garam ya kan. Bener. Air juga bisa coy. Itu mau ngusir orang berisik depan. Enggak bener. Kalau misalnya ada misalnya kayak ada orang mau kerasukan biasa airnya dibaca-bacain tuh media air tuh pasti dikasih minum. Oh bukan air panas kan? Bukan. Anjir. Air keras lah. Anjir lebih parah lagi. Bentar mata gua ini kayaknya gak tau pakai ini dulu. Jangan. Ini sanitizer nih. Waduh, maaf ya. Udah tua sekali lupa. Ternyata gue minum juga nih. Oke. Udah dua ya? Kalau minum itu paniknya, Bang So katanya puasa, bukan udah keracunan. Oh ya, pakai masker minumnya gimana ini? Aduh. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, dari siapa? April, satu lagi dari Mara. Widih, keren. Thank you banget teman-teman udah kirim cerita ke kita. Mantap. Dan seperti biasa teman-teman yang mau kirim cerita bisa langsung ke sersanhorror@gmail.com RS1. Dan jangan lupa subscribe kita di bawah. Yoi. Karena kita sedang menuju 500 subscriber. 500 subscriber, lancar lagi 1000, lancar lagi 20.000, 30.000 lah. Terus ya pokoknya. Bantu kita aja teman-teman supaya kita bisa semakin semangat bikin ya. Betul, itu buat penyemangat juga guys. Ya teman-teman ya. Thank you banget. Oke, dan akhir kata kalau misalnya kita ada salah-salah ngomong, kita mohon maaf. Bisa langsung kasih tahu kita aja di komentar kalau ada yang kurang berkenan. Boleh. Kalau suka video ini langsung share dan like aja. Kalau nggak suka di dislike aja, terserah kalian. Yoi. Dan sampai ketemu di episode ke-95 dengan cerita yang lebih gila lagi dan lebih serem lagi. Dan seru pastinya. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.